Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwitia Agustin, mahasiswa D3 Akuntansi dengan NIM 23320905 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 teori etika bisnis, yaitu teori deontologi, utilitarisme, teori hak, keutamaan, dan egoisme. Yang pertama ada teori deontologi. Teori deontologi berpendapat bahwa suatu tindakan adalah benar jika dilakukan sesuai dengan kewajiban atau moral dan prinsip yang berlaku, bukan didasarkan pada hasil atau akibat dari tindakan itu. Prinsip utama, kewajiban moral. Setiap individu memiliki kewajiban moral yang harus dijalankan. Kepatuhan terhadap aturan. Tindakan benar karena dilakukan sesuai dengan aturan, bukan karena akibatnya. Prinsip yang harus diikuti, keputusan diambil berdasarkan prinsip yang konsisten dan dapat berlaku umum. Ciri-cirinya, berfokus pada kewajiban dan aturan, tidak mempertimbangkan akibat atau hasil, menekan integritas dan konsistensi moral. Contoh tokoh Immanuel Kant. Teori yang kedua ada teori utilitarisme. Teori utilitarisme menyatakan bahwa suatu tindakan etis adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Fokusnya bukan pada niat atau aturan, tetapi pada akibat atau hasil dari tindakan tersebut. Contoh penerapan dalam bisnis. Sebuah perusahaan ingin menggunakan bahan rumah lingkungan, meskipun biaya produksinya lebih mahal. Prinsip utama, hasil adalah ukuran. Kebenaran suatu tindakan ditentukan oleh hasil atau akibat yang ditimbulkan. Manfaat terbesar, tindakan yang paling baik adalah memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kebahagiaan atau kepuasan. Tujuan utama adalah meningkatkan kebahagiaan atau kepuasan dan minimalkan penderitaan. Tidak memandang siapa, setiap orang memiliki nilai yang sama dalam menentukan manfaat dan akibat. Teori yang selanjutnya adalah teori hak. Hak tidak hanya bergantung pada tindakan itu sendiri, tetapi juga pada konteks kehidupan di mana tindakan tersebut terjadi, ketika harus dilihat sebagai bagian dari lingkup sosial dan budaya yang dinamis. Prinsip utama, relativitas etika, benar atau salah tergantung pada konteks lingkungan dan sosial. Ketertarikan konteks. Etika dipengaruhi oleh budaya, tradisi, hukum, dan nilai masyarakat. Dinamika nilai etika berubah seiring waktu karena perubahan kondisi masyarakat. Tanggung jawab moral. Manusia tetap bertanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak tindakan dalam konteks tersebut. Yang selanjutnya ada teori keutamaan. Teori keutamaan adalah teori etika yang menilai suatu tindakan berdasarkan karakter dan kewajiban pelaku, bukan hanya berdasarkan aturan atau akibat dari tindakan tersebut. Fokus utamanya adalah menjadi pribadi yang baik dan bertindak sesuai dengan kebijakan. Prinsip utama, berfokus pada karakter, menilai tindakan berdasarkan karakter dan kebijakan perilaku, bukan hanya akibatnya. Kebijakan sebagai inti. Tindakan moral lahir dari kebijakan yang tertanam dalam diri seseorang. Kebijaksanaan praktis, menentukan tindakan yang tepat membutuhkan kebijakan untuk menilai situasi. Kebiasaan baik, kebijakan ditentukan melalui kebiasaan dan latihan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan akhir, kehidupan baik. Tujuan utama adalah mencapai kehidupan yang baik dan bermakna melalui kebijakan. Yang terakhir adalah teori egoisme. Teori egoisme adalah pandangan bahwa setiap tindakan manusia dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk memperoleh keuntungan pribadi. Prinsip utamanya, kepentingan diri, setiap tindakan selalu berangkat dari kepentingan pribadi. Keuntungan, manusia akan memilih tindakan yang memberi keuntungan paling besar bagi dirinya. Perhitungan manfaat, manusia mempertimbangkan manfaat dan akibat sebelum bertindak. Tindak selalu buruk. Egoisme tidak selalu negatif jika tetap memperhatikan norma dan orang lain. Contoh penerapan, belajar untuk nilai baik. Siswa belajar rajin karena ingin mendapat nilai tinggi atau pujian. Nah, itu tadi adalah 5 teori dari etika bisnis. 5 teori bisnis memiliki fokus yang berbeda, namun semua bertujuan untuk mengarahkan tindakan bisnis agar berjalan secara etis, adil, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.